Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita berkumpul kembali di tempat ini untuk menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Sebab hanya Tuhan saja yang patut dipuji dan ditinggikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari. Malam hari ini kita akan meninggikan Dia. Biarlah setiap pujian penyembahan kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, sukacita yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami ada. Kami mau memuji, mengagungkan Engkau. Kami mau bersyukur sebab sungguh perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Dan hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, hanya nama Tuhan yang kami agungkan. Dan biarlah Tuhan Engkau beracara di atas puji-pujian kami, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami yang berbahagia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya Dia yang kita tinggikan, hanya Dia yang kita agungkan. Dia yang layak terima pujian dan penyembahan. Mari bersyukur atas kasih setia Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu,
Mari bermazmur dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaran, padamu kami percaya, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Mari tinggikan Dia, mari sedang jemaat kita bangkit berdiri bersama. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu, mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan
Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Hanya Engkau saja yang kami tinggikan, hanya Engkau saja yang kami agungkan pada malam hari ini. Kami serahkan ibadah kami yang berbahagia ini pada malam hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, jadilah seturut kehendak Tuhan. Biar Roh Kudus hadir memberikan sukacita, memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Dia adalah Raja Maha Besar dalam hidup kita. Haleluya. Mari bersuka di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah.
Dia juga Tuhan yang hebat. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebaskan. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Siapa dia? Haleluya. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebaskan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebaskan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Haleluya. Dia adalah firman dan kebenaran yang akan menguatkan, memampukan kita. Dia adalah Tuhan, Raja kita. Dia firman yang telah mencari manusia. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kami hidup pada malam hari ini, kalau kami ada Tuhan, itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Tidak kami dapat mampu membalas segala kebaikan. Kami hanya mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Hadirat. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
bangkit berdiri. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan selama kami hidup, kami mau tetap memandang Engkau. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi lakukan pujian ini yang menjadi pengakuan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kalau aku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kalau kami hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku. Ibu Rifka Kailem akan pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kami boleh menikmati kasih dan kuasa-Mu. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kami sudah mengagungkan akan Engkau. Saatnya kami mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak bersekutu dengan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami lewat hamba-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini senantiasa membawa kami lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengenal Engkau dengan benar, mengerti dan memahami rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami perlu dibenahi oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai malam hari ini Tuhan. Apa yang firman-Mu kehendaki Engkau sampaikan, sampaikanlah itu Tuhan. Karena kami mau hidup untuk disempurnakan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami pada malam hari ini, pikiran hati kami, sehingga pusat perhatian kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dan bukan saja kami hanya menjadi pendengar yang terbaik, tetapi lebih daripada itu kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau usir segala pekerjaan kuasa iblis yang coba-coba mau mengganggu pikiran hati kami ataupun perasaan kami. Kami bersatu hati usir taklukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami malam hari ini, sehingga kami boleh menikmati lawatan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Kalau kita mau bercerita tentang kebaikan kemurahan Tuhan, tidak akan habis-habisnya. Terima kasih untuk mama saya, adik saya, serta hamba tuh majelis dan para pengurus gereja yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya tidak lebih, saya sama dengan saudara. Kita adalah rumput, kita adalah tanah liat. Tetapi satu hal, kita dipilih dan kita dipanggil sesuai, dan kita punya talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Terima kasih adik saya Desi yang sudah memimpin pujian dengan dahsyat, luar biasa, dan temanya semuanya berbicara tentang Tuhan itu baik dan dahsyat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Kita ambil dalam Nahum, kita lihat di dalam Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat kita baca. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun dia kalau ditanya tentang Tuhan, baik dia orang jahat,
Dia akan berkata Tuhan itu baik. Tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, saudara, kita sudah mengerti dan kita sudah imani, kita setiap kali kita membaca, ketika kita mempelajari umat Tuhan berada di padang gurun selama 40 tahun, betapa Tuhan Allah memperlihatkan kebaikannya begitu luar biasa. Selama 40 tahun mereka berjalan. Mereka harus kena panas, tetapi Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan. Mereka harus kedinginan, tetapi Tuhan melindungi mereka dengan tiang api. Mereka harus menikmati makanan, Tuhan memberikan mereka mana. Mereka harus mandi, mereka harus ganti pakaian. Pakaian mereka itu tidak usang, sendal mereka tidak hancur. Karena Tuhan baik, Tuhan memperhatikan mereka sekalian. Tuhan baik, bukan sekedar baik saja, tetapi Tuhan mengasihi umat manusia. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-17, satu saat ketika seorang pemuda yang mati di kota Nain, pada saat dia diusung, lalu Yesus mulai turun, katakan kepada orang yang mengusung supaya stop. Lalu Yesus memegang anak muda itu, membangkitkan anak muda itu, dan anak muda itu bangkit. Kenapa? Karena Allah itu mengasihi manusia. Oleh sebab itu Yesus berkata, karena demikian Allah mengasihi seisi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa. Nah, dikatakan tadi Nahum berkata Tuhan itu baik, ia tempat pengungsian, ia tempat perlindungan kita. Tetapi kadangkala nanti sudah datang masalah, datang musibah, datang persoalan, baru lari kepada Tuhan. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini, baik senang tetap ada di dalam hadirat Tuhan, baik susah tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Tetap mencari Tuhan, tetap meninggikan Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita melihat di dalam Mazmur 127, dia katakan begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan, Daud katakan bahwa matahari tidak akan menyakiti, apalagi bulan. Jadi betul-betul Tuhan memperhatikan manusia itu, dia perhatikan sama seperti biji matanya. Dia perhatikan. Tetapi kadangkala manusia yang tidak memperhatikan Allah, manusia yang tidak taat kepada Allah, manusia yang tidak takluk kepada Allah. Tetapi Allah begitu mengasihi manusia, begitu mengasihi kita sekalian, sehingga ketika kita sakit dia melawat kita, ketika kita susah dia menghibur kita, ketika kita dalam masalah dia datang menolong kepada kita sekalian. Itu kebaikan Tuhan dan itu kasih Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ketika anak muda yang duduk di depan pintu gerbang bait Allah, setiap hari duduk di situ, setiap untuk menantikan bagaimana jemaat yang masuk di tempat itu dapat memberikan dia sedekah, memberikan pertolongan. Tetapi pertolongan manusia setiap tahun tidak menghasilkan pertolongan kepada anak muda yang lumpuh di depan pintu bait Allah. Satu saat ketika Petrus dan Yohanes masuk, lalu mereka mengamati Petrus dan Yohanes. Mereka meminta, tetapi Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Lalu orang lumpuh ini dipegang tangannya, didirikan, dan dia berjalan
berjalan di dalam bait Allah. Kalau kita baca selanjutnya, dia melompat-lompat, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Nahum berkata tadi, Tuhan itu ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita melihat bahwa Tuhan mengenal Daud. Tuhan mengenal Saul, berbeda sekali. Tuhan mengenal Daud karena Daud ini adalah seorang yang setia, seorang yang takut Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan. Berbeda dengan Saul. Allah mengenal Saul untuk dibinasakan. Allah mengenal Daud untuk Tuhan memperlihatkan kebaikan kemurahan Tuhan. Sebenarnya Saul dikasihi Tuhan. Sebenarnya Saul diperlakukan sama dengan Daud. Tetapi Saul tidak menghargai kasih kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua raja ini kita dapat melihat bahwa mereka masing-masing punya karakter yang berbeda, pribadi yang berbeda. Tetapi di sini kita dapat melihat karakter daripada Daud. Sungguh Daud itu dikenal Tuhan. Sehingga satu saat ketika Daud mau dipilih oleh Allah, lalu Allah suruh supaya Samuel pergi mengurapi anak-anak Isai. Lalu Samuel melihat, waduh, gagah sekali ini Eliab. Lalu sesudah itu semua 7 sudah keluar. Lalu Samuel tanya, ada lagi yang lain anakmu Isai? Isai bilang, masih ada satu orang, yaitu Daud. Tempatnya Daud di tempat penggembalaan, di tempat yang setiap saat bukan tempat yang enak. Pada siang hari dia kena panas, pada hujan dia kena hujan. Di sini Tuhan melihat Daud berbeda sekali dengan Saul. Sehingga Allah mengangkat Daud untuk menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tugas, dalam pekerjaan, Tuhan melihat engkau, Tuhan mengenal engkau, dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi orang yang sangat penting, sangat hebat di tempat tugas dan pekerjaanmu. Nah, saya pernah berkata kepada seorang anak muda, saya katakan kepada dia, engkau akan diangkat sebagai orang yang terpenting dalam jabatanmu. Nah, dia bilang tidak mungkin. Nah, tetapi satu saat Tuhan mengangkat dia. Yang lucu sekali, ini saya pernah berkata kepada anak-anak yang masih kecil, mungkin kecilnya seperti anak sana ya, kecil yang main rebana. Lalu saya katakan, besok lusa kalau kamu besar, kamu akan menjadi orang hebat. Kamu akan mendapat suami yang berpangkat, kamu akan berpangkat juga. Saudara, ketika dia sudah selesai menikah, lalu satu saat saya ketemu dia. Om, saya masih ingat Om bilang saya pada waktu saya masih main backland, Om berkata kepada saya, besok lusa kamu akan menjadi orang yang terpandang, orang yang punya pangkat, orang yang punya titel, orang yang punya kedudukan. Jadi sekarang kau di mana? Saya sekarang pelayaran. Dan sedikit lagi saya akan menjadi kapten. Suami saya adalah seorang kapten. Saya bilang, oh, saya sudah lupa perkataan yang beberapa tahun yang lampau. Saya katakan kepada dia, itu bukan saya, itu karena Tuhan. Tuhan baik. Tuhan mengenal engkau. Ketika engkau masih kecil, engkau rajin main rebana, engkau rajin pergi gereja, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya di tempat ini adik-adikku yang pemuda, yang masih kuliah, yang sekolah, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi orang yang hebat, orang yang terpandang, orang yang betul-betul menjadi orang yang luar biasa. Karena saya yakin di dalam Amsal pasal yang ketiga, Tuhan berkata, di tangan kanan saya keselamatan, di tangan kiri kehormatan, kejayaan. Saya berkata kepada anak saya, Cika dan Brenda, tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Satu saat Tuhan akan mengangkat engkau menjadi orang yang hebat, orang yang terpandang. Untuk Tuhan dipermuliakan, untuk Tuhan ditinggikan di mana engkau berada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ayat 1 Nahum pasal 1 ayat yang ke-7, coba Patir tolong baca ayat yang ke-8. Yang ke-8 di situ dia katakan, ayat 8,
dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Sedangkan musuhnya dia akan menghancurkan. Musuhnya orang yang tidak setia, orang yang tidak taat, dia akan masukkan dia ke dalam kegelapan. Tetapi orang-orang yang percaya seperti Bapak Ibu, dia akan menyeberangkan kita dari segala persoalan dan masalah. Saya teringat satu saat waktu saya masih tugas di Kalumpang, ya, di Tamalea. Lalu sesudah itu banyak mobil antrian karena hujan banjir di Hinua. Lalu pada waktu itu supir kami bernama Aco. Lalu sebentar ini mau ibadah jam 7. Ibadah Natal kalau tidak salah. Lalu saya katakan kepada Aco, sini deh, ayo kau menyeberang. Om saya takut. Jangan takut. Ini semua sudah antri. Ada istri saya, semua sudah antri. Jadi giliran dia bilang, Om saya takut. Saya bilang jangan takut. Sebelum itu saya berdoa, Tuhan biar namamu dipermuliakan. Karena sebentar saya akan pimpin ibadah. Sebentar ibadah jam 7. Nah saudara, apa yang terjadi? Lalu kami mulai lewati. Orang berteriak, Aco. Saudara, pada waktu itu kami dapat melewati sungai Hinua. Dan yang luar biasa, semua baju basah. Tetapi Alkitab istri saya tidak basah. Tuhan itu baik dan dahsyat dan luar biasa. Nah, oleh sebab itu untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk membalas apa yang Tuhan sudah buat kepada kita, saya suka sekali pemazmur berkata, pujilah Tuhan. Mazmur 117, coba kita lihat. Mazmur 117, coba Patir tolong baca. Mazmur 117 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan. Amen. Oleh sebab itu mari ketika kita memuji Tuhan, jangan kita kekang lidah kita. Mari kita menyanyi dengan suara yang besar. Keluarkan suara itu. Memuji Tuhan. Kalau pemimpin pujian katakan haleluya, berteriak katakan haleluya. Haleluya besar kuasanya. Puji Tuhan besar kuasanya. Nah, coba satu saat kalau tiba-tiba hampir celaka, tabrakan, sebut haleluya, maka Allah menghindari. Kata haleluya ini kata yang sungguh luar biasa. Karena kita sudah dapat buktikan, kita dapat menyaksikan, ya. Saya kalau jalan tengah malam itu sudah soal biasa. Soal biasa, itu biasa bagi saya. Sampai pernah ada yang berkata, Daniel, mungkin kau pakai ilmu. Oh enggak, saya tidak pernah kenal. Saya memang dibesarkan di om saya di Raha. Tapi saya tidak pernah mau pegang ilmu dan lain sebagainya. Yang saya hanya percaya bahwa Tuhan saya itu, Yesus saya itu hebat dan dahsyat. Itu yang saya cuma percaya. Jadi biar saya naik Umaka jam 2 malam saya tidak takut. Karena Tuhan, roh Allah yang dalam saya itu lebih hebat, lebih berkuasa, lebih dahsyat. Satu saat ada keluarga dari istri saya pergi di Gunung Kawi. Nah ketika kembali dari Gunung Kawi begitu, dia kesurupan. Bicara dari pagi sampai malam. Begitu terus bicara terus. Jadi satu waktu kami suami istri lewat. Dia katakan begitu, Dede, itu orang sana itu hebat dia, baik dia. Nah, iblis tahu bahwa anak Tuhan hebat. Iblis tahu bahwa hamba Tuhan itu punya kuasa. Lalu sesudah itu, kira-kira beberapa hari kemudian, sepupunya lagi, kemenakannya, dia kerasukan. Wah berteriak-teriak dalam rumahnya. Ya,
Dia tidak seiman dengan kita, jadi dia berteriak, semua sudah doakan. Lalu persis kami lewat dengan istri, kami lihat, loh ada apa ini? Ini Om. Wah sudah, kami masuk, kami langsung bilang, dalam nama Yesus sembuh. Langsung dia sadar. Om tante, terima kasih. Nah itu, Yesus hebat saudara. Yesus hebat. Saudara akan praktek, saudara akan hadapi persoalan-persoalan seperti begini. Apakah di kantor, di mana saja berada, saudara akan hadapi. Tapi jangan takut. Firman Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kita lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berkuasa daripada segala-galanya. Nah, segala-galanya itu dahsyatnya Tuhan. Nah, dahsyatnya. Saya pernah naik pula kembali dari sini lewat Salubatu, lalu saya tidak lewat sungai, itu sungai. Jadi saya tanya itu ada jemaatnya Pak Aris, saya bilang, lalu lewat di mana? Om jangan lewat situ, itu di situ kubur Om. Waduh, saya tidak takut kubur, sebab orang yang sudah mati itu tidak ada apa-apa di dalam, sudah tidak ada. Kenapa kita takut kubur? Tidak ada lagi orang di dalam. Kalau orang anak Tuhan yang mati, orang sudah ditaruh di Firdaus, tidak ada itu tanah di dalam. Jadi Om lewat itu, iya saya lewat situ saja, ngapain? Nah, jadi saya lewat. Kenapa? Karena Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan mengenal Maria. Tuhan mengenal Daud. Tuhan mengenal Petrus. Tuhan mengenal Paulus. Tuhan mengenal kita semuanya. Jadi tidak ada yang tersembunyi kita di mata Tuhan. Oleh sebab itu saya suka itu lagunya berkata begini. Coba deh. Tindisannya. Nah. Di G. Kasih naik lagi satu deh. Kasih naik lagi satunya. Kemana ku pergi, ku jumpa kasihnya. Kemana ku sembunyi, ku terus didapatnya. Ku jalan dan serahkan hidupku. Terus selanjutnya apa kaulah? Supaya Tuhan pimpin. Amin. Haleluya. Tuhan itu baik. Ia mengenal saudara, ia mengenal ibu gembala mama saya di tempat ini. Dia mengenal kita semuanya. Oleh sebab itu kalau dia mengenal kita, mari kita kenal dia lebih dalam lagi. Jangan kita berbuat salah di hadapan Tuhan. Istri tidak lihat di mana kita pergi. Suami tidak lihat, tetapi mata Allah melihat kita. Dia lihat kita, tidak ada yang tersembunyi. Mau bohong saja. Saya dulu suka bohong. Wah, jagonya mencuri, biar rumah ditutup bagaimana? Bisa saya mencuri. Gampang mencuri. Karena saya terbawa dengan anak aspol, anak-anak serama, anak-anak polisi semua gampang. Tapi ketika Tuhan Allah jama, ketika mengenal Kristus, maka takut sedikit pun dusta, sedikit pun mencuri. Oh Tuhan, takut ya. Satu saat anjingnya ipar saya ya, selalu garuk tanah apa semuanya.
berpikir dalam pikiran saya, lama-lama saya kasih racun. Tapi Tuhan bilang jangan. Bukan. Kembali takut. Nah, jadi kalau Tuhan mengenal kita, mari kita mengenal Tuhan. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Puji Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Di mana saja saudara berada, Tuhan ikuti saudara. Tuhan ada sama saudara. Sebab itu jangan takut. Dia beserta kita. Kalau tadi ayat yang tadi siang berkata, jikalau bukan Tuhan, sia-sialah orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan. Oleh sebab itu mari setiap saat kita berkata, jikalau bukan Tuhan, semuanya adalah Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Ia tempat pelarian kita. Pada waktu kesusahan, pada waktu senang, kita tetap datang kepada Dia. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah majikan kita. Tuhan adalah tabib kita. Tuhan adalah sahabat-sahabat kita yang begitu setia. Dia sangat setia memperhatikan kita sekalian. Saudara percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia ada? Dalam Matius berkata, Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia ada. Dia ada di tempat ini. Dia ada di hati saudara. Oleh sebab itu tinggikan Dia, hormati Dia, agungkan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan itu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Amin, amin, amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Mari kita sama-sama berdiri. Bapa, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau kasih dan rahmat-Mu selalu baik dan tak pernah bertolong. Mari kita sama-sama berdiri. Besar Dia di sepanjang hidupku. Kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan ini pujian, Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Saya kembalikan kepada MC WR di hidupku. Haleluya. Bapa Terima kasih berkat-Mu malam ini. Berkat-Mu
kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Dan bawa hidup kami Tuhan, kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau mendapati kami setia Bapa. Engkau begitu baik mengasihi hidup kami, memberi kesempatan hidup bagi kami, memberi kami waktu Tuhan, untuk boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu di segala waktu hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan menanamkan di setiap hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Doa syukur kami kepadamu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Lanjut ibadah kami taruh dan serahkan dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Pada saat kami meletakkan persembahan kami, maka Engkau yang ajaib itu, yang akan melimpahkan kasih-Mu, rahmat-Mu. Orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan dalam hidupnya Bapa. Itu adalah janji kebenaran firman Bapa. Ini doa kami kepadamu. Kami taruh dan serahkan dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita lakukan pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yang kudus, melangkah pujian
memberkati persembahan kita. Selanjutnya kita akan menyaksikan kegiatan kita selama sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 6:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Memimpin pujian Ibu Olive Sibuaya. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Jane Esra dan Bapak Otniel Amba. Rebana, Tirsa, Tere, dan Clara. Multimedia Erin dan Vena. Kolektan Bapak Uhat Sibuaya dan Bapak Yonas. Aser Bapak dan Ibu Musa Sabtu. Inilah jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Petrus dan Ibu Rini Siahaan. Rebana, Ein, Fani, dan Lisa. Multimedia Daniel dan Vanessa. Kolektan Bapak Daniel Siahaan dan Saudara Ilius Tanggisalah. Aser Bapak Ruswandi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian untuk warta gereja. Sepekan ini belum ada kegiatan, hanya ada latihan untuk persiapan ibadah pagi dan ibadah malam. Tambahan pengumuman, besok tanggal 31 kita akan melaksanakan Natal, perayaan Natal Okumene jam 6 sore. Jadi bertempat di Aula Korem, ya, Korem di daerah Rangas. Jadi jemaat yang punya kesempatan waktu, mari kita gabung bersama-sama dengan umat-umat Tuhan lain. Ini gabungan umat Kristiani, TNI, Polri, ASN, BUMN, dan perbankan. Jadi kita gabung supaya kita juga memperlihatkan kepada pemerintah kita bahwa kita juga ada di bumi Manakara ini, bahkan secara umum Sulawesi Barat menurut Pembimas Kristen, kita umat Kristiani yang ada di Sulawesi Barat kurang lebih 20%. Jadi
peranan kita juga umat Kristiani di Sulawesi Barat ini sangat-sangat luar biasa untuk mendukung pemerintah kita. Sebab itu besok jam 6 sore, jadi sebelum jam 6 kita bisa bergabung di sana. Bagi jemaat Tuhan ya yang belum memiliki kendaraan ya, mobil atau motor, panitia menyiapkan bus ya. Sudah disiapkan bus dari TNI dan Polri. Kami panitia sudah menyurat, dan tempat kumpul untuk peserta ibadah yang ingin ke sana dan yang belum memiliki kendaraan, ada 3 tempat titik kumpul kita, ada di GKSB Puncak, ada di Gereja Toraja, di Pemda, dan yang ketiga di Gedung Olahraga Riches di daerah Simbuang. Jadi saudara yang bisa merapat di 3 tempat ini, nanti penjemputan jam 5 sore. Jadi saudara akan dijemput dan diantar ke tempat pelaksanaan kegiatan Natal, dan begitupun akan kembali ya. Jadi stay, pergi dan pulangnya. Mungkin itu saja penyampaian tambahan dari saya. Sekali lagi jam 6 sore besok tanggal 31 kita akan melaksanakan ibadah Natal Okumene bersama, gabungan semua ya. Jadi kiranya umat Tuhan kiranya mendukung di dalam doa untuk pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua sepanjang minggu ini. Dan juga terima kasih untuk Pendeta Daniel ada keluar yang telah melayani kita baik ibadah pagi dan ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kakak-kakakku dari Makassar, dari Salupangkang, kami boleh kumpul di tempat ini ya. Itu satu kebahagiaan bahwa Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian kita. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Terima kasih juga untuk umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara online. Doa kami Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada worship. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari sedang jemaat kita bangkit berdiri bersama. Kita lakukan pujian, maka jiwaku pun memuji. How great
Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui keagungan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dari sekarang sampai dalam keselamatan kekekalan Tuhan. Engkau dahsyat luar biasa bagi kami. Kami bisa ada dalam rumah Tuhan semua karena anugerah-Mu yang indah dan luar biasa bagi kami. Bahkan kami mengecap kemurahan-Mu, bait-Mu yang kudus, anugerah dan firman-Mu yang kekal bagi hidup kami. Oleh sebab itu memberkati kami semuanya Tuhan, sebelum kami kembali ke rumah kediaman kami masing-masing. Memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala, semua pelayan-pelayan, bahkan seluruh majelis sidang jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kemurahan Tuhan dari kekal sampai kekal mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu luar biasa bagi kami. Ketika umat-umat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing, tuntun langkah hidup mereka Tuhan. Yang berkendaraan, yang berjalan kaki sekalipun, mara bahaya, malapetaka, kecelakaan tidak datang mendekati mereka. Dan kami putuskan patahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menyertai umat-Mu di sepanjang malam, sehingga kedahsyatan malam bencana, malapetaka, bala sampar termasuk sihir sekalipun, kami lumpuhkan kemampuannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Putranya yang kudus, dan penghiburan, sukacita, damai sejahtera dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tinggal bersama kita sekalian. Sebab itu kami tutup ibadah Minggu 30 Januari 2022 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih atas kehadiran umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.